apa ngezoom malam-malam gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Eh, mohon izin saya di sini diberi tugas untuk membawakan materi perkuliahan SMM bidang hematologi. Eh, s- Sepertinya semuanya sudah misalnya rutin ya melakukan yang namanya pemantapan mutu internal di laboratorium masing-masing. Apa adakah di sini yang saat ini kok posisinya tidak dalam sedang bekerja? Saya, Bu, lagi tidak bekerja saat ini. Oh ya, baik. Dari 80 mahasiswa, ada 20% atau ya, hampir 20% ya? Atau 10% aja? Kayaknya kurang dari 10% juga sih, Bu. Rata-rata bekerja sama. Baik, nggak masalah sih. Tapi intinya teman-teman yang saat ini posisinya tidak sedang dalam bekerja, maksudnya di luar yang namanya tubel ya. Kalau tubel tugas belajar itu dia posisinya bekerja, cuman dalam posisi dia sedang ditugaskan untuk belajar. Tapi yang saya maksud itu eh, tidak posisi bekerja secara rutin di laboratorium. Tetapi untuk manajemen sistem manajemen mutu bidang hematologi tentunya teman-teman eh, pernah kan ya melakukan yang namanya pemantapan mutu internal. Kita nggak bicara pemantapan mutu eksternal, kita bicara pemantapan mutu internal dulu. Kira-kira sudah pernah melaksanakan belum? Sudah, Sudah Bu. pernah terpapar istilahnya ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Sudah, Jadi Bu. eh, apakah itu rutin dilakukan atau hanya ketika ada sampel saja? Rutin, Bu. Rutin tiap hari, Rutin Bu. ya. Ya, alhamdulillah kalau rutin berarti kan kita berarti kita sudah terpapar yang namanya SD, CV, terus kemudian ketika kita buka lat number dari bahan kontrol, itu apakah teman-teman melakukan yang namanya nilai range baru atau tidak? Atau berpatokan pada range dari nilai pabrikan? Nilai dari pabrikan sih. Berikan, Oh, Bu. nilai dari pabrikan. Ada yang enggak? Pabrikan, Bu. Soalnya kan kalau Hema pendek. Kalau Hema kan ininya expired date-nya pendek. Jadi nggak mungkin kita ngitung sendiri. Oh gitu ya. Apakah ada ini? Karena memang setahu saya cuma 2 minggu ya untuk yang bahan kontrol dari hematologi. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. 2 minggu ya. Oke, 2 minggu berarti kan 14 hari. Kalau kita beda sama yang kayak kimia klinik itu kan dia agak panjang ya. Jadi kita bisa ngitung 20 data, kemudian kita dapat nilai range baru. Jadi kita nggak berpatokan pada range-nya pabrikan. Karena biasanya range dari pabrikan tuh dia range-nya agak panjang. Tapi kalau kita bisa ngitung nilai sendiri itu lebih apa? Range-nya nggak terlalu panjang. Seperti itu nggak sih? Iya, Bu. Oke. Apakah juga Bapak teman-teman ini melaksanakan juga yang 3 level ya? Maksudnya low, normal, high. Kalau Hema iya, Bu. 3 level, Bu. Ya, Bu. Tiga Tiga level, level. Bu. Oh, Tiga level. wow. Padahal itu harganya mahal ya. Tapi harus dilaksanakan. Oke. Iya, Bu. Baik, Bapak Ibu. Sepertinya kan apa ya, materi ini istilahnya sudah di apa rutin dilaksanakan, terus kemudian eh, Bapak Ibu juga nggak asing dengan kita ngitung CV, SD, terus berarti nggak asing juga dengan kesalahan sistemik ataupun kesalahan acak kayak gitu. Pasti nggak?
pastinya pernah lah ya ikut pelatihan yang namanya apa itu? Safeguard multi rules. Ya, ya seperti itu. Istilahnya juga kenal dengan grafik LG, Live visioning ya, Bu. ataupun Six Sigma, begitu ya. Baik, oke lebih lebih ini ya, apa Bapak Ibu lebih mahir ketimbang saya karena saya udah lama, maksudnya saya dulu juga di rumah sakit itu udah berapa tahun yang lalu ya, ada 20 tahun yang lalu. Jadi setiap hari harus melakukan yang namanya QC. Baik, kita refresh dulu. Paling tidak saya mau apa ini? Share. Apa saya bisa share screen? Bisa, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke. Nah, ini dia. Baik, baik Bapak Ibu. Nah, ini secara gambaran ringkas saja sih. Saya coba, oh sistem manajemen mutu. Kita refresh aja dulu ya. Apa sih pemantapan mutu internal itu di bidang hematologi? eh Kegiatan ya, kegiatan yang dilakukan secara rutin berkelanjutan. Rutin berkelanjutan ketika terus-menerus di labnya untuk mencegah kesalahan dan mengawasi agar hasil pemeriksaan lab itu memenuhi aspek teknis yaitu presisi dan akurasinya ada, gitu kan. Kalau presisi itu adalah kemampuan untuk memberikan hasil yang sama pada setiap penanggulangan pemeriksaan. Maksudnya itu ketika eh, kita punya beberapa hasil, kalau kita ulang beberapa kali itu nilainya saling mendekati gitu kan. Sepakat? Pakat, Iya, Bu. Bu. Ya, Sepakat dulu. ya, oke. Terus kalau akurasi berarti dia lebih ke kesesuaian atau ketepatan dari antara hasil pemeriksaan dengan nilai benar atau true value. Tapi Kak, apakah semua true value itu tepat apa enggak? Kalimat ini bisa dicerna ya, Bapak Ibu. Bisa, Ada Bu. yang Tapi kita tahu nilai sebenarnya itu kan karena pengukuran juga, Bu. ya benar ya. Berarti apakah maksud gini, apakah true value itu eh mendekati dengan nilai ketepatan atau kesesuaian? Iya, ini Ketepatan. Bisa jadi iya begitu, belum. Bu. Cuman kadang di alat tertentu itu Mhm. apa ya, Bu ya? Berbeda. Jadi kadang ntar kita harus hitung apa SD-nya sendiri lagi gitu, Bu. Kadang di Berarti harus alat ada itu gold standarnya ya, Bapak Ibu. ya mungkin masih masuk standar situ kan. Cuman di alat tertentu itu kadang kita tinggi terus gitu kan. Oh Seperti ya, itu. kalau tinggi terus itu biasanya Bapak Ibu apa yang harus dilakukan? Maksudnya aware kita apa? Bisa Kalibrasi. dikalibrasi dulu tuh ya. Oh kalibrasi ya. Kan Kalibrasi kalau itu kalau maksudnya emang habis kalibrasi dari aja kalibrasi itu emang kalau 20 sampel itu kok emang hasilnya kok tinggi terus lebih dari dari apa titik 1 SD 10 10 terus itu ya, Bu ya. S. 10x. Itu itu nanti biasanya dihitung sendiri SD-nya. Oke. Berarti proses kalibrasi itu setelah setelah apa sebelum? Tadi kan ada yang bilang Sebelum dikalibrasi Bu, ini kan? ya kalibrasi biasanya kalau kalibrasi tapi kok nanti kalau pas lagi dikalibrasi biasanya tengah tapi kok ntar kok naik naik terus kayak gitu Bu ya. Di atas terus. Nanti
berarti alat kita itu emang cenderung ke atas terus gitu ya dari nilai apa kontrol yang sebenarnya yang dari pabrikan itu gitu. Jadi kalau dibikin grafik itu grafiknya kan di atas terus tuh, di atas apa namanya satu SD, Mesin. nah gitu, di atas SD terus gitu. Cuman kalau kita bikin grafik sendiri, nanti grafiknya akan baik gitu, bisa naik turun gitu Bu. Tapi Bapak mohon izin ini dengan siapa ya? Andi Bu, maaf Bu. Ya, Pak Andi. Ya. Eh, apakah ketika hasil dari alat yang Bapak miliki itu pernah nggak untuk dicek? Maksudnya kondisi alatnya. Kenapa dia bisa di 10x gitu kan ya? Iya, pernah Bu. Itu udah Apakah di cuk maintenance, apa habis di maintenance terus selangnya kok. atau apa apa istilahnya? Biasanya kan kalau nilai tinggi atau ada kode kan ya biasanya ya. Ada Bu. Nah, high ataupun low itu kan Hmm. alat itu akan memberikan sinyal bahwasanya ada sesuatu tuh di alat itu gitu kan. Mm-mm. Eh, trouble pasti kan arahnya ke troubleshooting ya, Pak. Iya Bu. Dan kalau Iya. pas lagi kontrol itu Mhm. apa ya Bu ya? Kadang tuh sering kayak sering di atas terus gitu ya. Hmm. Sering di atas terus gitu. Terus kalau kita apa namanya? Kita masukin ke grafik itu kan jadi lah kok ini kok di atas terus jadi nggak bagus sebenarnya Bu. Kalau Ya. untuk Jadi basic kan kesannya jadi ini ya, Pak. Kita bikin kenapa? grafik itu supaya masuk gitu kan ya. Secara nggak sengaja kita apa eh, Jadi dari 20 data. eh, kali pemeriksaan itu nanti dibikin grafik sendiri gitu. Jadi kalau Ya. kayak grafik dari nilai kontrol yang dari pabrikan itu mungkin akan cenderung tinggi terus. Tapi kalau grafiknya dari kita itu masih bisa bagus gitu Oke. Tadi sebenarnya. kan kalau 20 Bentuknya data dipersempit kalau untuk biasanya. sama nggak mungkin karena dia cuma bisa 14 eh, hari. 2 minggu ya kan? Iya. Nah, Berarti kalau datanya nggak sampai 20 dong. hematologi itu bisa 3 bulan, Bu. Cuman kalau untuk udah dipakai itu biasanya 20 harian sih. Oh gitu ya. Oh Mm-mm. ada bedanya. Kalau yang dari Sismek itu 3 bulan sih. Oh 3 bulan. Idealnya 3 bulan. Cuman biasanya kalau kita udah pakai terus lebih dari 20 hari, dia akan cenderung tinggi-tinggi terus, trombosit, Ya. cenderung tinggi. Kalau saya juga kalau Kayak gitu. lewat 1 2 minggu biasanya udah Iya, hasil kontrol itu pasti akan bermasalah tuh. iya Bu. Apalagi udah Nilainya kalau mau nggak bagus habis-habis lagi. itu HB tinggi, Ya, HT tinggi. ya. Hmm. Oke. Ada yang bisa apa ada yang ini? Ada yang punya pengalaman selain Pak Andi? Apakah sama yang dialaminya dengan apa yang dilakukan? Maksudnya ketika mengalami oh dapat hasil yang tadi Pak Andi cerita, apakah Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama atau ada yang beda? Silakan. Kalau pengalaman saya dulu pernah gitu juga sih, Ini dengan Bu. siapa? Mohon maaf, Dengan Afrian, Bu. Pak Afrian. Silakan. Ya. Jadi Ini memang aku panggil Pak. Ini masih muda apa udah? Ini ya. Aku nggak ngelihat. Oh, kalau dia udah bapak-bapak, Bu. Oh gitu. Ya ya ya. Hmm. Silakan silakan. Ya lanjut lanjut lanjut. Oke oke. jadi case-nya sama. Jadi ketika kita pakai kontrol pabrikan dari alat itu memang Ya, ini dari eh, mana nih? kecenderungannya itu di atas terus. Jadi di atas itu bukan berarti dia tinggi sih, Bu. Itu masih dalam masuk range, masih dalam masuk batas apa namanya range-nya dari Udah sih. Banyak. alatnya. Ada Ya, yang bocor ya? terus Ya. akhirnya tadi seperti yang tadi Pak Andi bilang, jadi itu sebenarnya sih kita mempersempit range sih, Bu. Jadi Ya. mempersempit range dari Oke. yang dari range-nya alat kita persempit pakai dengan hasilnya kita gitu. Ya. Jadi agar masuk dalam base guard rule gitu sih.
kayak gitu juga. Itu juga berlaku di nggak cuma di hematologi sih, di kimia juga kadang gitu juga. Jadi kadang kita juga ngelakuin hal yang serupa sih. Iya, Iya, biasanya di kimia sih masih ya. Kalau Iya, hematologi sih ya karena kita cuman ininya pendek, kadang jarang dilakukan. iya sih gitu. Hmm. Cuman kalau iya. kita ngikut EKAS gitu kayaknya ya nggak bisa. Tetap Iya, harus. kalau Hmm. saya kasih. Iya. Oke, berarti berarti yang Bapak cerita itu sama. Waktu masih kerja di rumah sakit itu juga sama seperti itu. Mungkin kalau di hematologi kita nggak bisa explore kayak di kimia klinik itu kan dia eh, lo apa jangkanya masih bisa 20 data. Tapi kalau di hematologi mungkin kita terbatas gitu ya. Jadi kalau saya sih cenderung saya nggak patokan di pabrikan. Jadi kita bikin nilai sendiri. Kumpulin 20 data, habis itu baru kita cari SD sama CV-nya. Kayak gitu. Supaya nilainya kalau rata-rata kalau nilai dari pabrikan itu range-nya apa terlalu lebar gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di PMI itu mencakup 3 hal ya. Ada pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Apa sih tujuan pemantauan mutu internal nih kayaknya udah katam nih ya. Intinya udah bisa dilihat lah karena ini banyak apa. Jadi yang jelas itu dia akan membantu perbaikan pelayanan yang pasti. Terus kemudian bisa memastikan proses mulai dari persiapan pasien, pengambilan spesimen. Untuk pengambilan spesimen saat ini yang melakukan dirawat inap adalah ATLM atau perawat. ATLM, Bu. ATLM ya. Dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya. Dia respon kalau jam sampling ATLM, Bu. Di luar jam sampling perawat, Bu. Oh, baik. Terutama untuk yang pasien ICU sama anak, itu bagaimana? TLM, Bu. ATLM ya. Sesuai jam Baik. sampling. Oh, sesuai jam sampling. Berarti kalau misalnya, kan kalau di rumah sakit kan 3 shift. Berarti Iya, kan 24 jam. iya, Berarti jam Kalau kan, saya samplingnya pagi sore, Bu. oh pagi yang sore. di malam Bu, kalau saya. Pagi. Yang dinas malam, Ada semalam yang pagi, jadi yang di malam itu subuh ya. oh baik, baik, baik. Berarti dinas malam itu ngambil anfrahan untuk pemeriksaan pagi ya? Ya. Oh, Betul. Ya. berarti kalau ada sito nih, kan biasanya kalau pasien ICU anak itu kan bisa malam tuh berarti yang ngambil perawatnya. Eh, malam. Kal- Kalau malam itu Kalau perawat. situ perburukan masih ATLM, Bu. Oh, Hmm. Kalau di rumah sakit Duren Sawit, kalau si itu ya perawat, Bu. Kita cuma iya. sejam sampling aja. Pas. Ya. Oh, Saya berarti juga. beda-beda ya. Heeh. Kecuali Sama kecuali beda-beda. memang mereka butuh bantuan Bu. Benar-benar udah mereka sudah berusaha, terus nanti biasanya eh, itu minta tolong ke kita kalau benar-benar mereka sudah mentok. Iya sih. Eh di yes, saya juga pernah ngerasain. Jadi ketika kalau dinas malam tuh perawat tuh apa ya? Memang mereka lebih ini apa istilahnya yang ngambil tuh sekalian. Jadi dia masang infus sekalian ambil darah. Bisa gitu nggak sih? Iya, kalau di IGD gitu, Bu. Oh Kalian, Bu. iya, Kalau di rawat inap kan sekalian. udah diinfus. Ya. Tapi kan padahal untuk kasus kayak trombo itu kan apa? Kalau kita pas pasien diagnosa di DAF, Denji, berarti kan kita harus ngeliat tuh dari dia masuk sampai dia apa tiap harinya kan selalu dipantau tuh trombositnya. Heeh. Nah, itu ketika di awal misalnya ada clot kan kita nggak tahu ya. Kan di itu, Bu. Itu sering Dilihat. dicek sama sedang. Biasanya dari Melakukan di alat lab. suka keluar ada kelam gitu, Bu, kalau ada clot, Bu. Oke. Terus Iya, terus Terus habis kalau itu dicek, misalkan dicek trombositnya HbA. rendah, kita cek bekuan juga, Bu.
Oh, cek bekuan. Ya. Sama dicek hapusan darahnya nggak? Iya, Iya, Bu. Bu, dicek juga, Bu. Kalau Oh, dicek. misalkan Cek manual trombositnya juga, udah Bu. di bawah 100.000, biasanya dicek slide juga, Bu. Jadi dia nanti ada clotting atau enggaknya bisa kelihatan dari slide-nya. Ya, berarti sama ya. Ya. Masih masih berarti apa? Rules-nya masih sama istilahnya. Cuman memang kalau pengambilan sampel itu dirawat inap itu kayaknya kita masih ini ya dengan perawat lah istilahnya. Bergening dengan perawat. Itu saling rebutan, Bu. Iya, 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 saya paham. Saya pernah, Rebutannya karena nggak saya mau. pernah merasakan. Rebutannya nggak maunya. Kalau pas pasiennya jelek baru Itu berantem dikasihkan ke dulu kita. waktu bikin kesepakatan itu ribut dulu, Bu. Oh, gitu. Ya, nggak kalau pasien jelek, kondisi pasien jelek dikasihkan ke kita. Tapi kalau pasien bagus, mereka yang ambil. Pasien jelek itu misalnya kondisinya nggak bagus, itu udah kasih ke ATLM-nya kayak gitu. Pernah nggak Tapi sih? kalau akteri kita selalu menolak, Bu. Oh, arteri, oh Arterinya iya, itu iya, iya. ya gitu. Jadi kita menolak, kita pura-pura nggak bisa. Bukan pura-pura nggak bisa. Emang emang nggak ada aturannya. Iya, iya. Oh, sama Kompetensinya AGD, nggak. AGD, AGD ngambil juga nggak? AGD Enggak, nggak, Bu. Satya. enggak. Ambil, Bu. Oh, Ngambil, Ngambil, Bu, Bu. kadang-kadang, Bu. Eh, kita enggak, kita Oh, pura-pura kalau nggak. Ambil, Kita disuruh nggak ngambil, mau, Bu. iya, iya, teman-teman iya. kalau pura-pura ada nggak yang bisa. ngambil AGD, Bukan tolong tupoksi kita. Itunya, minta Kalau, minta itu loh, surat penugasan klinisnya loh. betul. Hati-hati, ya, soalnya bukan kompetensi betul. kita. Iya. Iya, iya. Kadang Saya kalau juga di misalkan keperawatan Hmm, udah nggak bisa, balik lagi ke minta tolong ke ATLM. ATLM. Iya, 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 iya sama, sama, sama ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Yuk, lanjut, Bu. Ya, oke. Tahapnya berarti tadi kan tadi ada 3 tahap, pra-analitik, analitik, sama pasca analitik. Pra-analitiknya berarti tadi yang saya cerita, persiapan pasien, terus kemudian pemberian identitas spesimen, kemudian pengambilan dan penampungan spesimen, penanganan, pengiriman, sampai pengolahan dan penyiapan spesimen. Kira-kira eh, di tahap ini kesalahannya besar apa kecil? Besar, Bu. Besar. Besar. Bu. Kenapa? Besar, Bu. Ya, besarnya kenapa? Besar, Bu. Diem langsung. Pemberian identitas bisa ketukar, Bu, kalau misalkan nggak hati-hati Hmm. ditabung. Sampel kurang aja, Bu. Sampel kurang pasti kan pengaruh ya di pelayanan itu. Oh ya, volume Tambah sampel ya, lisis, volume sampel. tambah bekuan. Ya. Kondisi vena yang susah juga pengaruh, Bu. Pengaruh ke sampelnya ya. Pengaruh ke kesulitan pengambilan darah, Bu. Terus Jadi kayak sampelnya kurang, lipid. dibisa-bisain gitu loh, Bu. Sampel yang lipid Oh, juga pengaruh sama trombosit, Bu. Terutama buat anak-anak itu beda banget, bisa hampir separuhnya, Bu. anak-anak itu Ya sih. Untuk di trombosit, bawah, maksudnya bayi atau anak-anak bisa di bawah 10 tahun di kami. oh, Kalau trombosit, misalnya kemarin rendah, sekarang diperiksa. Kok hmm, jauh banget dari historisnya. Terus kita sentrifuge. Terus mm-mm. hasilnya bisa 2 kali lipat. Mungkin Oh yang gitu. mungkin eritrosit yang pecah dibacanya trombosit, Ibu Ici. Ya bisa jadi, bisa jadi. Kecil ya. Terus yang diambil lagi harganya hasilnya sesuai yang kemarin. Oh, ya, ya itu Itu makanya untuk bahaya. yang Karena pra-analitik ya. makanya kesalahannya itu dia sekitar 60% ya untuk tahap pra-analitik. Oke, selanjutnya tahap analitik. Tahap analitik itu berarti kan dari pemeriksaan spesimennya, terus kemudian pemeliharaan dan kalibrasi alat, uji kualitas reagen, ketelitian dan ketepatan. Berarti ini kan tadi yang diceritain, oh ada bikin grafik Levi Jennings, terus kemudian cek kualitas reagen. Cek kualitas reagen itu biasanya di tempat Bapak Ibu bagaimana? Ada yang mau cerita? Guru Hai Ruhiansah, silakan. Kalau di tempat Ibu bagaimana, Bu? Kalau di tempat saya untuk reagen
Biasa sih saya paling untuk pengecekannya ketika ini aja Bu, untuk melihat expired tidak expirednya aja. Karena itu kan kalau hematologi saya kayak alat apa, untuk analyzer itu kan kita agak susah ya untuk melihat reagennya ya. Biasanya kita nggak pernah lihat reagen tuh, hanya memperhatikan expired atau tidaknya aja. Oh, ED ya, maksudnya Ya, ke ini kan kita cerita di hematologi berarti rata-rata pakai hematologi analyzer semua ya Bapak Ibu. Ada iya. yang nggak pakai atau yang masih semi? Pasti semuanya otomatis semua kan ya? Ada yang masih semi atau manual? Otomatis semua kayaknya, Bu. Kayaknya Ya, otomatis otomatis semua semua. ya. Berarti kalau otomatis semua kan berarti kalau misalnya ini kayak di gambar saya ini kan berarti ini dia Sysmex ya. Berarti kan dia pakai 3 reagen ya. Hmm, Cellpack, eh, kemudian stromatolizer. stromatolizer sama Biasanya lyse ya. Iya, Bu. berarti pakai Pakai ESP. lines lagi. Iya, Bu. Kenapa? Kita pakai Stromatolizer dengan cell pack. yang sudah banyak reagennya. Ya, mestinya reagen nggak banyak, tapi kan kadang berarti kita lihat ya tadi kata Ibu Ruhiansyah itu kita lihat ED-nya karena kan kalau sudah dia melampaui ED, si alat itu kan dia mesti warning kan ya. Ya, betul. Ya, oke. Kalau pemeliharaan dan kalibrasi di tempat Bapak Ibu seperti apa yang dilakukan? Ibu Andri Astuti, silakan. Gimana? Asih Itu nggak setahun nggak dengar sekali. suaranya Bu? Ya, Ya, silakan. nah kalau kalibrasi dilakukan vendor setahun sekali sih. Oh, setahun sekali. Iya, Hmm, kalibrasi. Kalau kontrol kan memang kita biasanya pagi sama sore ya. ya. Yang malam ya, yang malam itu jam 00 mereka kalibrasi sama sore yang siang, siang dari siang Berarti 3 kali? 3 kali apa 2 kali? 2 kali, 2 kali. Oh, 2 kali. Iya, Baik. kita kan Hmm. alatnya juga udah yang XN Bu ya. Jadi bukan yang Oh, dari Madif. oh baik. Lebih Ya, keren ya. Tempat kita ya nggak kalau tiga sih. di rumah sakit kayaknya udah nggak jalan. Iya, iya. Kalau di kita masih apa? Tiga di. 3 div. Oh, ya. Yang tipenya, ya. Tipe Sysmex yang Ya XN XN itu. Oh, iya. yang harganya udah berapa? 8. Berarti masih ada yang pakai KX21 nggak? Nggak ada ya? Enggak, udah ganti Bu. KX21 udah ganti Udah XP semua discontinue, nih. Bu. Oh, XP. Ya, iya. Oke, oke. Baik, kita ternyata berarti pakai Sysmex semua ya? Atau ada yang selain Sysmex? Kayaknya Bener. kebanyakan Ada, sismek. Bu. Mindre. Ada yang pakai Mindra Ibu. Mindre. Oh, Mindre ada. Ya. Oh, ada yang pakai Medonic? Ada nggak? Enggak, aku. Oh, nggak ada. Waduh, padahal tempat kita ada loh. Nggak apa-apa sih. Karena pas lagi teori kita bingung medonik. Kenapa, Bu? Ya kemarin kan teorinya pakai medonik ya Bu. Yang kemarin. Oh, iya, iya. Makanya kita menyimak aja gitu. Oh, iya. Ya, Medonic berarti MPLM ya? Sudah dapat materi MPLM ya? Ya kemarin kemarin selesai sih Bu. Iya. Ya, karena kan kebetulan kan kita eh, ada MOU kerjasama dengan PT MRK Diagnostik itu mereka menghibahkan 10 unit kok 10 sorry sorry kalau yang hematologi analyzer itu cuma satu Medonic doang tapi kalau fotometernya 10 jadi memang mereka ceritanya ya produk mereka gitu tapi kami juga punya Sysmex juga XN ya oke lanjut sekarang tahap pasca analitik itu berarti kegiatannya kayak penulisan hasil, interpretasi hasil, pelaporan hasil. Kira-kira
kesalahan yang seperti apa ya yang pernah ditemui Bapak Ibu sekalian untuk tahap pasca analitik? Salah menulis itu hasil Bu. Misalnya kurang 01 Pernah? Bu. Menulis Pernah. hasil salah pernah? Ya kurang 01 biasanya trombosit misalnya 230 nolnya kurang 1 gitu. Jadi 23.000 gitu Bu izin. Itu bukannya by komputer ya? Kita masih manual Ibu izin. Oh, manual. Oh, di mana itu, Bu? Di RSAU Esnawan Bu. Oh, oke. Dengan keterbatasan biaya memang mengajukan belum di ACC Ibu. Oh, ya, ya, semoga dimudahkan. Amin, makasih. Ya, ada lagi selain Ibu siapa tadi? Izin dengan Ibu Mundriah. Bu Mundria. Selain Bu Mundria, apakah tempatnya masih di tempat labnya masih ada yang manual? Manual itu tulis tangan atau ketik, Bu? Mesin ketik ya. Ada juga kan yang mesin ketik ya? Ketik, biasanya salah ketikan Ibu izin. Oh, mesin ketik. Mm-mm. Oh, ya masih ada ya mesin ketik ya. Enggak, masih Oke. komputer online sih hasilnya online. Cuma kita Oh, masukin gitu. masih manual. Biasanya kita eh, Oh, ya, 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 ya. ketinggalan 01 aja gitu Ibu. Iya, 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 paham, paham. Sekarang itu kan yang ada sistem informasi laboratorium ya. Jadi kalau kita, jadi alat itu udah nyambung gitu kan ya, ke seal gitu. LAS Oke, Apa itu udah LIS itu. ya, Bu. LIS. LIS. LIS, ya LIS-nya itu. Jadi kita nggak perlu apa yang ada di hasil alat tuh dia akan langsung connect gitu. Tapi Iya. punyanya Bu Mundria masih, Masih jadi hasil hasil manual. alat itu Heeh. ketik di Ketik manual input salah lagi tapi gitu kan, tapi manual. hasilnya masih online udah bisa online ke perawat. Cuma kita inputnya Oh, baik. manual dengan keterbatasan biasa nggak di ACC Bu izin. Iya, 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 iya. Ya deh, Bu. Baik. Kalau interpretasi hasil, kira-kira ada keadaan yang bagaimana yang pernah Bapak Ibu temui? Izin Ibu, itu mungkin yang tadi masalah hemolisis Bu, yang harusnya mungkin masih rendah karena hemolisis jadinya normal izin. Bisa nggak Bu? Interpretasi itu arahnya kan kita sudah ya nilai ada kita udah punya batasan nilai normal ya, maksudnya kan kayak gitu ya. Terus Siap. kesalahan apa yang bisa arahnya ke interpretasi hasil? Oh, maksudnya gini, berarti kan maksud Ibu tadi kalau misalnya sampelnya lisis itu akan berpengaruh eh, padahal kita sudah punya nih nilai normalnya untuk misalnya katakan tadi bilang trombosit ya. Karena Siap. lisis jadi dibaca si HB dibaca sebagai sorry eritrosit dibaca sebagai Trombosit. trombosit sehingga hasilnya misalnya Jadi harusnya normal. ya dia harusnya rendah sorry Harusnya masih tinggi. rendah izin, jadinya normal Hmm, karena hemolisis tadi. oke, oke, ya, 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 oke, 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 lanjut sekarang bahan kontrol kita tadi cerita. Nah ini ya bahan kontrolnya seperti ini nggak sih Bapak Ibu, tiga tiga Iya Bu, 3 level. Iya, Bu, Iya, 3. Bu. oke. Iya, Bu, 3 level. Mm-mm. Jadi syaratnya seperti apa? Dia harus stabil, terus kemudian siap periksa, yang jelas non infeksius ya Bapak Ibu, terus dan dapat diukur dengan metode apapun. Jadi nggak yang spesifik. Oh ini hanya untuk sismek, sismek doang. Ada nggak yang kayak gitu? Tiap alat khusus masing-masing Bu. Jadi kita Oh iya iya. Sismek Maksudnya, sendiri, Mintre kita kebetulan di lab kita ada dua Mintre sama Sismek. Jadi Sismek pakai kontrol sendiri, Mintre sendiri. enggak, maksudnya ini bukan bukan maksudnya gini. Maksud yang kalimat ini dapat diukur dengan metode apapun, berarti metodenya misalnya otomatis sama yang manual. Ini bisa dicek juga kan kalau manual konvensional gitu kan? Iya kan? Ya, Kalau waktu Bu. dulu kita belum punya alat otomatis ketika kita melakukan QC pengontrolan ngecek gak sih? Eh, berarti kan manual ya. Apakah yang kita lakukan tuh dari kondisi si human
bisa terjadi kesalahan human kan? Kalau masih kondisi yang manual, dapat diukur dengan metode apapun. Terus kemudian disertai sertifikat analisa yang dikeluarkan. Ya, ini berarti yang dari pabrikan. Faktor yang perlu dipertimbangkan. Material bahan kontrol itu idealnya mempunyai matriks yang sama dengan spesimen. Berarti kalau misalnya sampelnya manusia ya bahan kontrolnya juga dari sampel manusia ya. Jangan beda. Satunya hewan, satunya manusia. Terus kemudian mempunyai homogenitas dan stabilitas yang panjang. Kalau bisa dipilih lot number yang sama untuk jangka waktu yang memadai kurang lebih 1 tahun. Bisa yang assign maupun unassigned. Itu yang kalau yang kalimat yang kedua itu kayaknya cocok untuk yang serum ya. Tapi ini kalau di hematologi kan enggak. Terus kemudian uh, yang jelas harga itu pasti akan berbeda-beda karena harga bahan kontrol tuh lumayan. Oke, sudah sampai di sini. eh Mohon maaf untuk si SMM tuh saya yang baru pertama atau sudah ada mata kuliah yang lain? Maksudnya materi kayak bakteri, kemudian apa lagi imun serum, Di parasit bakteri udah, Sudah Bu. bakteriologi, Bu. Bakteri oh, sudah, Bu. sudah. Baik, saya dikasih 3 kali tatap Iya, muka, begitu? menurut Pak Husjain cuma 3 kali tatap muka setiap mata kuliah bidangnya. Oke. Nah, ini seperti dengan kakak kelas sebelumnya, kita kasih tugas ya, berupa diskusi. Nanti mungkin ini PJ-nya dengan Mbak Mina. Iya, betul, Bu. Baik. Kita ada 80 orang kan ya? Iya, 80 orang. 80 orang tuh berarti kalau dibagi 10-10 ya. Maksudnya 10 kelompok, jadi kan 8. Satu kelompoknya 8 orang. Nah, nanti bikin jadi empat kelompok, 4 kelompok itu, yang 4 kelompok itu membahas PMI, tapi diambil bahan bahannya itu dari jurnal. Seperti ini nih. Saya punya, nanti tinggal kalian membahas. Oh, aku belum buka. Bentar, bentar, bentar. Bentar ya, Mbak. Bentar ya. Nih, sebentar. Seperti ini. Jadi cari jurnal yang membahas tentang eh, pemantapan mutu, khususnya yang hematologi. Ya, Ini 4 kelompok berarti, Bu, yang membahas jurnal khusus hematologi. ya, ya. Nanti jurnalnya jangan satu ya. Satu kelompok, satu maksudnya. Satu kelompok itu minimal 5 dah. 5 jurnal. Satu kelompok minimal 5 jurnal. Minimal apa maksimal?
Maksimal, Bu. Maksimal Maksimal, ya. Bu. Maksimal, Bu. Maksimal aja, Bu. Ya, Maksimal. yaudah, yaudah ya, Yang ya. Paham, paham. banyak-banyak. Ya, udah. Kan kita belum skripsi ya. Tapi latihan aja dulu. Yaudah, maksimal 5. Jadi satu kelompok tuh membahas jadi apa tentang pemantapan mutu internal, soal hematologi, tapi kita bahannya dari jurnal maksimal 5 nanti dipresentasikan. Terus yang 4 kelompok lagi, pemantapan mutu internal tuh bisa dari pra-analitik, analitik, pasca analitik ya, Bapak Ibu. Jadi bebas. Terus yang 4 kelompok lagi itu membahas tentang ini. Hmm, ada, sebentar. Ada ada yang harus kita diskusikan sebetulnya. Sebentar ya. Ada nanti jika saya kasih tugas. Aduh, kenapa? Nah, oh, ini. Oh, sini. Nih, Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan. Nanti mungkin saya bisa kasih ke Mbak Mina ya, yang ini. Ya, boleh Bu. Ya, nanti silakan. Nanti 4 kelompok tuh menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Ini ada 5 soal. Kita mau, kan berarti kan saya 3 kali tatap muka. Ini udah potong 1, berarti tinggal 2. Berarti besok sama 5 minggu depan. minggu depan hari Kamis. Iya, betul. Hari Kamis. Oke, berarti siap yang mana? Kelompok yang ini, kelompok yang diskusi, atau kelompok jurnal yang besok? Hmm, Bebas ya, nggak harus kelas, maksudnya kelas A, di kelas A yang kelompok itu bebas. Maksudnya orangnya bebas. campur berarti ya Bu ya? Ya, bebas. Senyaman kalian. Nanti pembagiannya terserah Mbak Amina mau teman-temannya. Cuma nanti saya dikasih info aja. Pokoknya satu kelompok 8 orang. Ini kita mau yang mana dulu nih yang mau presentasi, yang jurnal atau yang ini diskusi? Gimana teman-teman mau yang jurnal apa yang diskusi duluan? Diskusi kali, Mbak. Kalau jurnal takutnya lama ya carinya. Mm-mm. Iya, ini buat Diskusi besok kan, besok Jumat ya. Iya. Berarti diskusi dulu ya, karena jurnal Kayaknya kan ini habis. sih. Iya betul Mbak, kayaknya ini. Kalau untuk yang diskusi ini Bu nanti dibuat PPT juga atau dibuat Bebas. Mau kalian mau presentasinya pakai PPT, ya nggak apa-apa. Pokoknya yang penting Mbak menjawab pertanyaan ini. 4 kelompok itu semuanya menjawab pertanyaan ini berarti gitu ya Bu? Iya. Tapi nggak boleh copy paste ya, ketahuan nggak copy Dengan paste. jawaban masing-masing di tiap kelompok gitu ya, Bu, maksudnya izin. Iya, iya. Dan harus ada sumbernya. Nggak Hmm, bisa dong kalau nggak ada sumbernya. Sumbernya, pokoknya jangan ambil dari blogspot. Aku nggak mau. ya, Bu. Mm. Harus ada, misalnya, oh dia, oh ambil dari kalimat itu dari mana, kayak gitu dari jurnal, tak, atau dari buku. Bukunya juga buku yang jangan yang jadul. Maksudnya 5 tahun, 5 tahun terakhir lah, gitu ya. Terus juga jangan ngambil dari PPT-nya orang. Gimana? Iya Bu. Oke. Ya, Bu. Baik, Vera. Baik Bu. Berarti Ya. Ganda Subatera nggak bisa ya Bu? Kenapa? Buku Legend.
Bukan. Subrata. Itu legendaris dari Ganda Subrata. TLM dari terdahulu itu Mbak. Mbak Iya, Pipit iya. kita itu Mas. Kitab suci Carilah, nggak bisa, jangan Bu. Ganda Heeh. Subrata mulu. Masa nggak ada lagi? Kan dia mesti ada update lah. Ganda Subrata itu pas zaman saya sekolah dulu, saya juga pakai Ganda Subrata. Baik, Bu. Oke, ini ada yang mau ditanyakan? Ini kan tadi satu kelompoknya 8 orang, berarti 10 kelompok ya Bu ya? Baru 4 kelompok yang jurnal, 4 kelompok diskusi, 2 kelompok lagi. Oh iya ya, 2 kelompok ya. Lupa saya. Untung aja. Saya ingatnya 8. Enggak. Bentar, bentar, bentar. Oh, satu Jadi kelompok isinya 10 orang. 10 orang. Mau 10 orang apa 8? Bebas sih saya mah. 10, Bu. 10 Bu, Ya, biar genap berarti 4-4 Bu. Ya udah ya. Jadi kan 8 kelompok kan ya berarti ya? iya, Heeh. Gimana? 8 kelompok. 8 kelompok ya udah, ya wes. Saya mah nyantai aja. Yang penting itu terjawab gitu aja. Se ini Kak, karena kan kalian semua kan kerja, takutnya nggak bisa selesai juga, saya juga repot nanti ngasih nilainya. Gitu. Jadi berarti satu kelompok 10. Ada 8 kelompok, kita sudah bagi dua, 4 kelompok jurnal, 4 kelompok membahas diskusi tadi. Oke, masih ada yang mau ditanyakan atau udah paham semua untuk tugasnya ya? Oh ya, terus yang kedua harus ada bikin pertanyaan ya. Untuk yang jurnal maksud saya, untuk yang jurnal itu wajib harus masing-masing antar antar kelompok bikin pertanyaan. Enggak, terus nanti yang presentasi cuman bla 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 bla, terus habis itu diem aja kayak gitu. Terus udah ya Bu kayak gitu. Enggak ya. Harus ada pertanyaan. Maksimal 5 pertanyaan per kelompok. Kelompok diskusi boleh bikin pertanyaan ke yang mau jurnal. Nanti yang jurnal juga boleh nanya ke yang diskusi. Intinya saling bertanya. Ben paham. Ben. Biar paham maksudnya. Oke, bagaimana? Sudah mata-mata lelah dan mengantuk? Saya juga belum pulang nih Izin dari Bu tanya kantor. Bu. Iya, silakan. Siapa yang mau Bu, nanya? yang kelompok jurnal itu kan tadi bilangnya kayak Bu Ayu, Bu. Hmm, Halo Bu. iya, silakan. Ya Bu izin. Tadi kan yang dari jurnal bisa dari pra-analitik, analitik, atau pasca analitik. Berarti satu kelompok bisa salah satu atau ketiganya ya Bu? Bebas. Kan jurnalnya bebas, bebas, bebas. Bebas. Ya kalau mau Berarti salah satu gampang juga ya nggak satu apa-apa ya topik Bu ya? aja. Maksudnya satu topik aja biar nanti. Oh iya. Jadi misalnya, oh kelompok kamu misalnya, oh saya pengen peranalitik ya. Jurnalnya tentang peranalitik semua. Jangan satu, habis itu jurnal ada jurnal bahas tentang pasca. Ya nggak cocok dong. Kalau saya lebih, ya udah fokus Makasih ke Bu. satu-satu aja. Misalnya sama. Jadi jurnalnya itu topik yang diambil itu sama, meskipun tempatnya berbeda, ya gitu ya. Dan kalau bisa yang internasional ya, ya dalam negerinya boleh 2 lah, internasionalnya 3 kayak gitu. Kan maksimal. Ya Bu. Ya, ya. Jangan semuanya dalam negeri. Soalnya biasanya yang dibahas ya sama aja. Gitu sih. Oh, dalam negerinya 2, 2 deh bolehnya. Yang internasionalnya 3. Bagaimana? Bu mau tanya lagi, kalau seandainya 2 kelompoknya tuh dijadiin minggu depan, takutnya misalnya kan ini walaupun ngejawab cuma 5 soal, tapi kan ini udah malam, terus langsung Hmm. kerjaan besok, takutnya gak sempat karena kerja jadinya nanti nggak maksimal, gimana gitu? Lah, nanti yang minggu depan kasihan jurnalnya dong. Enggak, maksudnya jadinya di Kamis sama Jumat minggu depan.
Oh gitu. Ya, misalnya kalau kayak gitu gimana Berarti tuh? Jumat besok nggak? Maksudnya gitu? Atau gimana? Iya, paling Jumat besok aku coba cari dosen yang lain. Oh, Saya iya gitu, Mbak, saya jadi mah sama bebas dosen. aja. Saya pokoknya yang penting jatah aku nggak berkurang gitu loh Mbak. Oh iya, enggak sih, Bu. Ya bebas-bebas. Saya mah bebas. Ya karena kan saya mikir apa akan nggak maksimal juga kalau misalnya besok harus sudah selesai gitu kan. Apalagi ini kan udah malam ya. Kapan mau mikir, Iya. kapan mau nyusun ya gitu. Apalagi kalian kan bertugas juga. Jadi ya saya realita aja gitu. Daripada nanti bikin yang asal, aku yang Iya mumet sih. mumet dengerinnya, mumet ngisi nilainya kayak gitu. Berarti ini nanti sekalian dengan nilai ujian ya, Bu ya? Jadi Hmm. presentasi ini sebagai nilai ujian SMM. Ya aku simpel aja sih. Hmm. Atau mau bikin ujian lagi? Oh, enggak sih, Bu. Tugas aja. Ya udah, Bu. Boleh Enggak. kali ya, Bu ya. Kalau jadinya minggu depan. Jadi di Kamis, Jumat minggu depan. Boleh. Jadi besok. Aku boleh, tapi nggak tahu yang lainnya gimana. Maksudnya Kalau yang lain dosen lain gimana? gitu. Dosen lain apa Teman-teman Desi yang apa? lain. Mau besok apa dijadiin minggu depan dua-duanya? Minggu depan, Kak. Minggu Tergantung depan, dosen Mbak. itu Ke depan depan aja, aja Mbak kalau bisa. biar Minggu lebih depan, Mbak. mempersiapkan. Ya saya nggak apa-apa. Kalau mau minggu depan nggak apa-apa. Cuman besok berarti kan ada dosen lain kan yang masuk gitu. Jangan sampai kosong kan gitu kan nanti takut nanti dibilang loh kira udah masuk. Ah sama aja bohong dong gue. Kayak gitu Sebenarnya Bu, loh. kalau hari ini tuh seharusnya kan Pak Husjain, cuman karena Pak Husjain itu kan ujian prakteknya harus ke kampus. Makanya hari ini kosong, harusnya tuh Oh, dimulainya besok. Jadi untuk Pak Husjain itu kita ujiannya kemarin udah nego di hari Sabtu. oke Jadi oke. sebenarnya hari ini tuh harusnya sebenarnya kosong. Cuma karena Oh, kebetulan Bu Vira bisa, jadi akhirnya saya masukin aja di hari ini sama besok gitu rencananya. oke. Ya udah, ya wis nggak apa-apa, diatur aja. Intinya nggak bentrok sama dosen lain. Takutnya nanti dosen lain, "Loh, ini kan jatah aku kayak gitu loh." Oh iya, belum sih Bu. Ya diatur aja lah, diatur Ya, aja. kemarin juga yang SMM serologi yang Bu Ratu sebenarnya udah mau ngasih tugas, cuman dari minggu kemarin itu ibunya bilang nanti besok saya kirim, tapi masih belum dikirim sampai sekarang. Ternyata yang bisanya Bu Vera, jadi akhirnya Bu Vera yang duluan gitu, Bu. Ya bertemu kan wadir ya. Jadi sibuk lah beliaunya. Ya, jadi belum terus Iya, gitu. Iya. iya nggak apa-apa. Oke, karena sudah mau menunjukkan jam 8 ya. Mau masih terus apa udahan? Ada yang mau ditanya lagi mungkin dari teman-teman atau gimana? Atau udah cukup jelas juga untuk tugasnya? Berarti nanti saya yang langsung bagi aja ya Bu ya. Nanti saya kasih Oh ke ya, Ibu. nanti yang materi tadi, maksudnya yang untuk diskusi nanti aku kirim ke Mbak ya, Oh iya. by WA. Ya, Iya. nanti bisa biar di-share ke teman-teman yang bertugas, yang dapat kelompok yang diskusi. Baik, kalau nggak ada yang nggak ada yang bertanya, karena waktu sudah malam juga, karena posisi saya masih di kantor, nanti daripada saya kemalaman di jalan, mohon maaf ya, saya akhiri materi SMM hematologi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada screenshot Oh iya chat Bu. apa? Mau ya Waalaikumsalam lupa saya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya mau di screenshot dulu ya. Sebentar. Oke, slide pertama ya. Slide kedua. Ini sudah pada pakai mukena. Mukena ini pada habis sholat terus itu tidur ya. Betul, Bu. Slide ketiga.
Nggak ada yang dinas malam nih. Ada Bu. Oh ada. Ya, udah selesai. Terima kasih banyak Bu Vira. Sama-sama. Oke, Terima kasih, Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. lift ya. Terima kasih banyak, Bu. Sama. Ada yang lagi naik bis nih. Iya, Pak Andi mau Naik kereta jalan-jalan nih. nggak? Naik kereta apa naik bis, Pak? Naik bis itu jalan-jalan terus. Mumpung gratis, Mas. Jangan nggak Oleh-oleh dipakai Pandi, ya, Pak? oleh-oleh. Mau kemana tuh Pandi? Mau Karimun Jawa. Udah selesai ya? Udah, Mbak Pak. Mina, berarti ini kelompoknya dibagi dari Mbak Mina kan ya? Iya, dibagi sama aku. Nanti Oke, baik. share malam ini ya. Ya, oke, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Pak, di Aku mix. akhiri ya, aku end ya. Makasih ya. Ya, masih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Mbak Mina. Sama-sama.